Murni berdiri di ambang pintu rumah reot mereka. Angin malam desa yang dingin menusuk kulitnya seperti jarum. Rumah kecil itu berdiri di pinggir sawah yang kering karena musim kemarau panjang, sudah seperti mayat yang masih bernafas. Dinding papan lapuk, atap seng yang bocor di mana-mana, dan lantai tanah yang selalu basah saat hujan. Di dalam, cahaya lampu minyak temaram menyinari wajah ibu yang sudah keriput sebelum waktunya. Ibu, wanita 48 tahun yang dulu cantik dan tegar, kini hanya bayangan dari dirinya sendiri. Artritis di lututnya membuat setiap langkah seperti ditusuk pisau. Tapi yang lebih sakit adalah hati yang terus dihina. Sepanjang sore tadi, Murni mendengar lagi. Tetangga-tetangga di warung kopi Pak RT, suara mereka menggema sampai ke telinga Murni yang sedang menyapu halaman. Lihat tuh keluarga Siti, miskin banget. Anaknya cuma satu yang kerja. Tapi ya gitu-gitu aja. Murni itu katanya mau kerja di kota. Hah, pasti cuma jadi pelayan atau lebih buruk lagi. Keluarga miskin begitu mana bisa bangkit. Kasihan anak-anaknya, makan cuma nasi putih sama garam setiap hari. Ibunya itu dulu sombong, sekarang minta-minta beras ke kami. Malu-maluin desa. Suara tawa mereka seperti cambuk yang menyabat punggung Murni. Ia diam saja, tapi air matanya jatuh ke sapu lidi. Sudah berapa kali? Sudah ratusan kali. Hinaan itu seperti racun yang meresap ke tulang, membuat keluarga mereka semakin terpuruk. Ayah sudah meninggal 5 tahun lalu karena serangan jantung saat panen gagal. Hutang di koperasi desa menumpuk. Adik-adiknya, Rudi yang baru 10 tahun dan Sinta yang 7 tahun, sering pulang sekolah dengan mata sembab karena diejek teman-temannya. Anak miskin, rumahnya kayak kandang ayam. Murni, 21 tahun, gadis desa yang kulitnya sawo matang dan matanya lembut seperti mata rusa, tak tahan lagi. Ia sudah diam-diam melamar kerja sebagai pembantu rumah tangga di sebuah keluarga kaya di Surabaya. Gaji 2,5 juta per bulan, plus makan dan tempat tinggal. Bukan mimpi besar, tapi cukup untuk mengirim 1,5 juta setiap bulan ke ibu. Cukup untuk bayar hutang, beli beras, obat ibu dan sekolah adik-adik. Ia harus pergi. Besok pagi, bus pagi pertama dari terminal desa akan membawanya pergi. Tas ransel kain lusuhnya sudah penuh. 2 setel baju ganti, sabun batangan, foto keluarga yang sudah menguning, dan sehelai surat yang ia tulis semalam dengan tangan gemetar. Malam itu, setelah adik-adik tertidur lelap di balai bambu, Murni duduk di samping ibu yang sedang mengoles minyak kayu putih ke lututnya. Udara di dalam rumah terasa berat, bercampur bau obat dan asap dapur yang masih mengepul. Ibu menatap Murni dengan mata yang sudah berkaca-kaca sejak sore. "Nak, kamu benar-benar mau pergi besok?" Suara ibu pecah seperti kaca yang retak. Murni menelan ludah. Tangannya memegang erat tangan ibu yang kasar karena kerja keras bertahun-tahun. "Iya bu, aku harus, demi kita semua. Aku dengar tadi di warung, lagi. Mereka bilang kita ini beban desa. Bilang ibu cuma bisa minta-minta. Aku nggak tahan bu. Setiap kali Rudi pulang nangis karena diejek, hati aku kayak diiris. Aku mau ubah semuanya. Di Surabaya, aku kerja keras, kirim uang tiap bulan. Adik-adik bisa sekolah lancar. Ibu bisa beli obat yang bagus, bukan cuma minyak kayu putih ini." Ibu menggeleng pelan, air matanya jatuh satu persatu ke pangkuannya. "Murni, kamu anak satu-satunya yang ibu andalkan. Kalau kamu pergi, siapa yang nemenin ibu malam-malam kalau nyeri ini datang? Siapa yang masak buat adik-adik?" Ibu takut nak. Kota itu ganas. Kamu gadis desa, polos. Kalau ada yang jahat sama kamu, ibu mati rasa Murni. Ibu rela hidup miskin selamanya asal kamu di sini. Jangan pergi, please nak. Ibu mohon. Suara ibu bergetar hebat, tangannya mencengkeram lengan Murni seperti orang tenggelam mencari pegangan. Air mata mengalir deras sekarang, bahu ibu terguncang. Murni tak kuat menahan, air matanya ikut tumpah, membasahi kemeja lusuhnya. Ia memeluk ibu erat, mencium bau keringat dan minyak kayu putih yang sudah familiar sejak kecil. "Bu, dengar aku. Ingat waktu ayah meninggal, kita cuma punya beras segenggam. Ibu jual cincin kawin demi bayar obat. Ingat waktu tetangga Pak RT datang tagih hutang dan bilang, kalau nggak bisa bayar, jual rumah saja. Aku berdiri di belakang pintu, dengar semuanya. Hati aku hancur bu. Aku janji waktu itu, suatu hari aku akan angkat keluarga ini.
Aku nggak mau adik-adik tumbuh dengan rasa malu yang sama kayak aku. Mereka bilang kita parasit desa, Bu. Bilang ibu gagal jadi ibu. Aku nggak bisa diam lagi. Ibu menangis semakin kencang, suaranya tertahan di tenggorokan. Tapi kamu segalanya buat ibu. Dari kecil kamu yang gendong Sinta kalau ibu capek. Kamu yang jual sayur di pasar tiap minggu, pulang malam tapi senyum-senyum. Ingat waktu kamu sakit demam tinggi tahun lalu? Ibu duduk semalaman, doain kamu sembuh. Sekarang ibu harus lepas kamu ke dunia yang ibu nggak tahu. Kalau kamu sakit di sana, siapa yang rawat? Kalau kamu kesepian, siapa yang peluk? Murni, ibu cinta kamu lebih dari nyawa ibu sendiri. Jangan buat ibu hidup dengan penyesalan ini. Murni mengusap air mata ibu dengan jempolnya yang kasar. Suaranya juga pecah, tapi tegar. Bu, aku juga cinta ibu. Setiap malam aku bayangkan wajah ibu yang capek ini. Aku akan telepon tiap minggu, kirim foto adik-adik. Aku janji, dalam setahun, hutang kita lunas. Rumah kita bisa diperbaiki. Ibu bisa beli baju baru, bukan cuma kain batik yang robek ini. Ini pengorbanan sementara, Bu. Demi kita bisa bangga suatu hari. Demi tetangga itu berhenti menghina. Bayangkan, suatu hari Rudi bilang ke temannya, rumah kami sekarang bagus, ibu kami sehat. Itu yang aku mau, Bu. Aku kuat, aku anak ibu, darah daging ibu. Mereka berpelukan lama sekali. Di luar, jangkrik malam bernyanyi pilu, seolah ikut merasakan kesedihan. Ibu mengusap punggung Murni, tangannya gemetar. Kalau ada apa-apa, pulang ya nak, jangan paksa diri. Ibu akan doain kamu setiap sholat. Allah lindungi kamu Murni. Ibu bangga punya anak seperti kamu. Tapi hati ibu hancur nak. Murni tak bisa jawab lagi. Ia hanya mengangguk, air matanya membasahi bahu ibu. Dalam pelukan itu, semua kenangan melintas. Waktu kecil, ibu menggendongnya ke sawah. Cerita dongeng sebelum tidur. Tangis bersama saat ayah dimakamkan. Tawa kecil saat makan seadanya. Semua itu seperti film yang diputar ulang, membuat dadanya sesak. Bu, terima kasih. Terima kasih sudah jadi ibu terbaik. Aku akan pulang suatu hari, dengan kebanggaan. Aku janji. Malam semakin larut. Ibu akhirnya tertidur karena kelelahan menangis, tapi Murni tak bisa tidur. Ia duduk di teras, memandang langit desa yang bertabur bintang. Besok, ia akan pergi. Bus akan berangkat jam 5 pagi. Ia sudah bayar tiket dengan uang hasil jual ayam peliharaan terakhir mereka. Di tasnya, ada sepucuk surat untuk ibu yang ia tulis dengan tinta biru murah. Bu, maafkan Murni kalau ibu sedih. Ini bukan perpisahan selamanya. Ini langkah pertama kita menuju kebahagiaan. Aku cinta ibu selamanya. Murni. Pagi menjelang. Fajar menyingsing pelan. Cahaya jingga menyentuh atap seng rumah mereka. Murni bangun lebih dulu, memasak bubur jagung sisa beras kemarin untuk adik-adik. Rudi dan Sinta masih mengantuk, tapi saat tahu kakaknya pergi, mereka langsung menangis. Kak Murni jangan pergi. Siapa yang ngajarin Rudi matematika? Tanya Rudi sambil memeluk kaki Murni. Sinta hanya menangis diam, memegang boneka kain buatan Murni dulu. Ibu berdiri di pintu, wajahnya pucat, mata bengkak. Ia memeluk Murni sekali lagi di halaman, di depan tetangga yang mulai bangun dan mengintip dari balik pagar. Nak, hati-hati di jalan. Jangan lupa makan. Kalau capek, istirahat. Ibu tunggu teleponmu. Suaranya hampir hilang, tapi penuh cinta yang menyayat. Murni mencium kening ibu lama sekali. Bu, jaga diri, minum obat tepat waktu. Aku kirim uang pertama bulan depan. Aku sayang ibu. Sampai jumpa. Air mata mereka jatuh bersamaan, bercampur di tanah halaman. Murni berjalan mundur pelan, tas di bahu. Melihat ibu yang berdiri goyah, Rudi dan Sinta memeluk pinggang ibu. Tetangga mulai keluar, bisik-bisik lagi. Tapi kali ini Murni tak peduli. Ia melambaikan tangan, senyumnya getir. Aku pergi dulu bu, doain aku. Bus datang di ujung jalan tanah. Murni naik, duduk di kursi belakang. Melalui jendela, ia lihat ibu jatuh berlutut di tanah, menangis terseduh-seduh sambil memanggil namanya. Murni, Murni. Suara itu terbawa angin, menusuk jiwa Murni hingga ke tulang. Air matanya mengalir tanpa henti. Ia tekan kaca jendela, bisik pelan. Maaf bu, ini demi kita. Aku akan pulang sebagai pahlawan untuk keluarga ini. Bus bergerak. Desa semakin mengecil di belakang. Murni menutup mata, tapi air mata tak berhenti. Hatinya hancur,
tapi tekadnya membara. Di kota nanti, ia akan kerja siang malam, tahan hinaan majikan, tahan rindu yang membunuh, demi ibu yang selalu mengorbankan segalanya, demi adik-adik yang tak boleh menangis lagi karena hinaan, demi keluarga yang selama ini hanya dapat cemoohan dari tetangga. Perjalanan panjang ini baru permulaan, tapi di dada Murni ada api yang tak padam. Cinta seorang anak yang rela menguras air mata untuk mengangkat derajat keluarganya. Air mata yang tumpah hari ini, suatu hari akan jadi pelangi kebanggaan. Ibu, tunggu aku. Murni akan kembali. 20 tahun lalu, Murni tiba di Surabaya sebagai pembantu rumah tangga di kediaman keluarga Bu Rina, pemilik kecil sebuah usaha sabun herbal rumahan. Gaji pertamanya hanya Rp800.000, tapi ia tak pernah mengeluh. Setiap pagi pukul 4, ia sudah bangun, membersihkan rumah, mencuci pakaian, memasak, dan merawat 2 anak Bu Rina yang masih kecil. Tapi yang membedakannya dari pembantu lain adalah sikapnya. Ia tak pernah mengambil sepeser pun uang receh yang jatuh di lantai. Ia selalu melaporkan jika ada barang rusak, meski itu berarti ia harus mengganti dari gajinya. Dan yang paling mengesankan Bu Rina, saat Bu Rina sakit, Murni rela begadang semalaman, membacakan doa, dan mengoleskan ramuan herbal sederhana yang ia buat sendiri dari daun sirih dan kunyit. Resep warisan ibu di desa. "Kenapa kamu begitu rajin, Murni?" tanya Bu Rina suatu malam, saat Murni mengganti kompres dingin di keningnya. Murni tersenyum malu-malu. Tangannya yang kasar masih memegang kain lap. "Bu, di desa saya diajarin, kerja itu ibadah. Kalau saya jujur dan keras kerja, suatu hari Allah akan balas dengan jalan yang indah. Saya cuma mau kirim uang ke ibu saya dan adik-adik. Mereka sudah cukup menderita hinaan tetangga." Bu Rina terdiam lama. Air matanya hampir jatuh. "Kamu beda, Murni. Orang lain mungkin curang. Kamu seperti anak saya sendiri." Itulah awal segalanya. Bu Rina, yang usahanya kini tumbuh menjadi perusahaan skincare nasional Aura Sejati, mulai melibatkan Murni lebih dalam. Dari pembantu, Murni naik jadi asisten produksi. Ia belajar meracik formula krim wajah dari bahan alami, mencatat setiap detil dengan rapi di buku catatan lusuhnya. Saat karyawan lain pulang jam 5, Murni masih di pabrik kecil itu, membersihkan peralatan, mencoba formula baru, dan belajar membaca buku bisnis pinjaman dari perpustakaan kota. Ia tak pernah bohong soal stok bahan, tak pernah mencontek resep kompetitor. Kejujurannya seperti cahaya di tengah kegelapan. Tahun ketiga, Bu Rina mempromosikannya jadi supervisor. "Murni, kamu layak. Kamu yang bikin formula glow alami kita laris-maris di pasar tradisional. Kamu yang jaga kualitas saat saya hampir bangkrut." Murni hanya menunduk, air mata haru. "Bu Rina, terima kasih. Saya cuma kerja seperti biasa. Karena saya ingat, kalau saya curang, itu sama saja menghina perjuangan ibu saya di desa." Bu Rina memeluknya erat. "Kamu bukan pembantu lagi, Murni. Kamu keluarga." 10 tahun kemudian, perusahaan sudah besar. Cabang di Jakarta, Surabaya, Bandung. Murni pindah ke Jakarta, naik jadi manajer pemasaran. Ia yang merancang kampanye kecantikan dari hati. Cerita tentang perempuan biasa yang merawat diri dengan jujur dan kerja keras. Iklan itu meledak, penjualan naik 300%. Bu Rina, yang kini sudah 68 tahun, semakin sering memanggil Murni ke ruangannya. Hari ini, tepat 20 tahun sejak Murni meninggalkan desa, Bu Rina memanggilnya ke ruang rapat khusus. Ruangan itu dipenuhi bunga mawar putih dan foto-foto perjalanan perusahaan. Bu Rina duduk di kursi kebesarannya, rambutnya yang putih terikat sederhana, matanya masih tajam penuh kasih. "Murni, duduk sini, Nak," kata Bu Rina lembut, suaranya hangat seperti pelukan ibu. Murni duduk di depannya, tangannya sedikit gemetar karena tahu apa yang akan terjadi. "Bu Rina, ada apa ya? Kok pagi-pagi sudah dipanggil?" Bu Rina tersenyum, mengambil tangan Murni dan menggenggamnya erat. "Nak, 20 tahun lalu, kamu datang ke rumah saya sebagai gadis desa yang lugu, tas kain lusuh dan hati penuh mimpi. Kamu bilang, 'Bu, saya hanya mau kerja keras demi keluarga.'
Hari ini, saya lihat kamu sudah jadi perempuan hebat. Formula skincare kita yang paling laris adalah yang kamu ciptakan. Tim pemasaran yang loyal itu karena kepemimpinanmu. Bahkan karyawan pabrik di desa Jawa Timur bilang, Bu Murni seperti ibu kami sendiri. Air mata Murni mulai menggenang, tapi ia tersenyum besar. Semangatnya membara. Bu, semua ini karena Ibu Rina yang percaya. Kalau tidak ada Ibu Rina yang angkat saya dari pembantu jadi manajer, saya mungkin masih mengurus rumah orang lain. Saya cuma rajin dan jujur, Bu. Itu yang diajarkan ibu kandung saya dulu. Bu Rina mengesap air mata Murni dengan jempolnya yang lembut. Itulah yang membuat kamu beda, Murni. Di dunia bisnis yang penuh tipu daya ini, kamu tetap jujur. Kamu tolak tawaran kompetitor yang mau kasih hadiah besar. Kamu pulang kampung tiap lebaran, bawa bantuan untuk desamu. Kamu kirim adik-adikmu kuliah. Perbaiki rumah ibumu jadi rumah batu yang indah. Kamu inspirasi saya juga. Murni tertawa kecil, penuh semangat. Bu Rina ingat nggak? Waktu pertama saya bikin sabun batangan di dapur ibu. Saya takut gagal, tapi ibu bilang, coba saja nak, yang penting hati bersih. Sekarang produk kita ada di seluruh Indonesia, bahkan ekspor ke Malaysia. Saya bangga, Bu. Tapi yang paling bangga, ibu kandung saya sekarang senyum setiap hari. Tetangga yang dulu menghina kami, sekarang datang minta resep skincare. Rudi jadi dokter, Sinta jadi guru. Hutang kami lunas 15 tahun lalu. Semua karena satu keputusan, kerja keras dan jujur. Bu Rina bangkit pelan, memeluk Murni lama sekali. Pelukan hangat seorang ibu kepada anaknya. Murni, hari ini saya resmi pensiun. Saya serahkan perusahaan ini kepadamu. Kamu CEO baru Aura Sejati. Bukan karena saya kasihan, bukan karena saya tak punya anak, tapi karena kamu layak. Kamu sudah buktikan, kesuksesan itu dibangun dari hati yang bersih dan tangan yang tak pernah lelah. Murni menangis bahagia, bahunya terguncang. Bu Rina, saya nggak tahu harus bilang apa. Terima kasih sudah percaya pada gadis desa yang dulu hanya bawa tas kain. Saya janji, saya akan jaga perusahaan ini seperti jaga keluarga saya sendiri. Saya akan buat program desa sehat, bantu perempuan desa belajar skincare alami, kasih beasiswa seperti ibu kasih ke saya dulu. Kita bukan cuma jual produk, Bu. Kita jual harapan. Bu Rina mengusap bahu Murni dengan suara penuh kehangatan. Itu dia, nak. Kamu selalu punya hati besar. Ingat ya, kalau suatu hari capek, pulang ke saya. Rumah saya selalu terbuka. Kamu anak saya juga sekarang. Mereka berpelukan lagi, tertawa di antara air mata. Di luar ruangan, karyawan sudah berkumpul, siap memberikan aplaus. Murni keluar dengan kepala tegak, tangan Bu Rina di bahunya. Di panggung kecil, ia berpidato singkat, suaranya penuh semangat. Terima kasih untuk semua. Dulu saya hanyalah pembantu yang takut dihina tetangga. Hari ini, saya berdiri di sini karena satu hal, kerja keras dan kejujuran yang tak pernah saya jual. Buat kalian semua yang masih berjuang, jangan pernah ragu. Mimpi itu nyata kalau hati kita bersih. Mari kita buat Aura Sejati bukan hanya perusahaan, tapi keluarga besar yang saling angkat. Sorak-sorai memenuhi ruangan, karyawan menangis haru. Murni memeluk Bu Rina sekali lagi di panggung. Bisik pelan, Bu, saya cinta ibu seperti cinta ibu kandung saya. Terima kasih sudah ubah hidup saya. Bu Rina menjawab dengan suara bergetar bahagia. Dan ibu juga cinta kamu, Murni. Kamu sudah buktikan, perempuan desa bisa jadi ratu di kota. Sore itu, Murni pulang ke rumah mewahnya di kawasan elit Jakarta. Tapi hatinya tetap sederhana. Ia menelpon ibu di desa. Suara ibu yang kini sudah 68 tahun, tapi penuh laga. Nak, ibu dengar dari tetangga, kamu jadi CEO sekarang? Alhamdulillah, ibu bangga sekali. Ingat nggak waktu kamu berangkat nangis di bus? Sekarang lihat nak, doa ibu terkabul. Murni tersenyum bahagia, air mata bahagia jatuh lagi. Bu, ini semua untuk ibu. Besok saya pulang kampung, bawa mobil baru buat Rudi, dan kita renovasi masjid desa. Tetangga yang dulu menghina, sekarang mereka yang minta foto sama saya. Tapi saya tetap rendah hati, Bu, karena saya ingat asal-usul. Ibu tertawa bahagia. Pulanglah, nak. Ibu masak opor kesukaanmu. Rumah sudah bagus berkat kamu. Sekarang giliran ibu yang peluk kamu. Murni menutup telepon, memandang kota Jakarta dari jendela mobil.
Lampu-lampu berkelip-kelip seperti bintang. 20 tahun lalu, ia meninggalkan desa dengan air mata sedih. Hari ini, ia kembali dengan hati penuh semangat dan cinta yang meluap. Di meja kerjanya, ia menulis surat baru untuk Bu Rina. "Bu, terima kasih sudah melihat potensi di diri saya. Saya janji akan bawa aura sejati semakin tinggi, dengan hati yang sama seperti 20 tahun lalu. Rajin, jujur, dan penuh cinta. Karena kesuksesan sejati adalah ketika kita bisa angkat orang lain seperti ibu angkat saya." Murni menempelkan surat itu di amplop, tersenyum lebar. Besok ia akan kirim, dan lusa ia akan pulang kampung. Sebagai CEO yang sukses, tapi tetap anak desa yang penuh syukur. Di luar, angin Jakarta berhembus lembut. Seperti membawa pesan, kerja keras dan kejujuran memang selalu dibalas dengan keajaiban. Murni menutup mata sejenak, merasakan hangatnya pelukan ibu dan Bu Rina di hatinya. Hidupnya kini perfect, penuh cahaya, penuh semangat, penuh cinta. Dan di suatu desa kecil di Jawa Timur, ibu tersenyum sambil memandang foto Murni di koran. "Anakku, kamu sudah jadi bintang. Ibu selalu doain kamu." Murni duduk di kursi kulit empuk ruang kerjanya di lantai 28, memandang kalender digital di layar komputer. Tanggal 17 Maret 2026. Sudah hampir 7 tahun ia tak pulang ke desa. Terakhir kali Lebaran 2019, saat ia masih menjabat sebagai Direktur Pemasaran. Setelah itu pandemi datang, lalu ekspansi perusahaan ke luar negeri, rapat demi rapat, peluncuran produk baru, wawancara media, penghargaan demi penghargaan. Semua berlalu begitu cepat. Uang yang ia kirim setiap bulan selalu diterima ibu lewat rekening adiknya Rudi, dokter spesialis anak di Surabaya. Tapi telepon dengan ibu semakin jarang. "Ibu baik-baik saja, Nak. Jangan khawatir. Kerja aja yang rajin," kata ibu selalu. Suaranya terdengar lelah, tapi tetap hangat. Tapi pagi ini, sesuatu menusuk dada Murni. Mimpi semalam, ibu berdiri di halaman rumah Reyot dulu, memanggil namanya. Tapi saat Murni mendekat, ibu menghilang seperti asap. Ia terbangun dengan air mata. Cukup sudah, ia tak bisa menunda lagi. Murni mengetuk pintu ruang HRD. Bu Lina, Head of HR yang sudah seperti kakak baginya, menyambut dengan senyum. "Bu Lina, saya mau minta cuti 3 hari. Mulai besok, saya mau pulang kampung, menjenguk ibu." Bu Lina terkejut, tapi langsung mengangguk. "Tentu Bu Murni, sudah lama sekali ya. Semua urusan kantor saya handle. Pulanglah. Ibu pasti kangen sekali." Murni tersenyum lebar, semangat membuncah di dadanya. "Terima kasih, Bu. Saya bawa oleh-oleh buat tim. Dan saya akan ceritakan ke ibu betapa baiknya semua orang di sini. Besok pagi saya berangkat, naik mobil sendiri, biar bisa mampir kemana saja." Malam itu, Murni packing dengan hati berbunga. Ia beli baju baru untuk ibu, kain batik halus warna biru langit kesukaan ibu dulu. Untuk Rudi dan Sinta, ia siapkan paket skincare edisi khusus Aura Sejati Heritage yang baru dirilis, aroma jahe dan kunyit seperti ramuan ibu. Ia juga bawa obat artritis terbaik, vitamin, dan cek kesehatan lengkap yang sudah ia pesan di rumah sakit swasta Jakarta. Di tas kecilnya, ia simpan foto-foto keluarga, plakat penghargaan, dan surat-surat lama yang pernah ia kirim ke ibu. Pagi-pagi buta, Murni meninggalkan Jakarta. Mobil SUV hitamnya melaju mulus di tol Trans Jawa. Ia nyanyi-nyanyi kecil lagu dangdut lawas yang dulu sering dinyanyikan ibu saat memasak. Semangatnya meluap. Ia bayangkan wajah ibu yang akan terkejut, pelukan hangat, tawa Rudi dan Sinta, makan opor ayam di meja makan rumah yang sudah ia renovasi besar-besaran tahun 2015. Ia sudah siapkan pidato kecil di hati. "Bu, maaf lama tak pulang, tapi sekarang Murni pulang sebagai orang yang bisa banggakan ibu. Kita sudah menang, Bu. Kita sudah menang dari hinaan tetangga dulu." Setelah 8 jam perjalanan, ia masuk ke jalan kabupaten yang menuju desa. Jalan aspal mulai rusak, pohon jati berjejer di pinggir. Semangatnya semakin membara. Ia hampir sampai. Tapi saat melewati sebuah tanah lapang kecil di pinggir sawah, tempat dulu anak-anak main layangan, Murni memperlambat laju mobil.
Ada sesosok tubuh terbaring di bawah pohon jati besar. Tubuh itu ditutupi daun jati kering yang disusun ala kadarnya sebagai atap darurat. Sebuah kain sarung lusuh melilit badan kurus itu. Tongkat kayu tergeletak di samping. Murni mengerem mendadak. Jantungnya berdegup kencang. Ia turun dari mobil, berjalan pelan mendekat. Angin membawa bau tanah basah dan daun kering. "Nenek, nenek baik-baik saja?" Suara Murni lembut, penuh perhatian. Sosok itu bergerak pelan. Kepala yang tertutup kain usang menoleh. Wajah itu muncul dari balik bayang daun jati. Wajah yang keriput dalam, mata cekung, bibir pecah-pecah. Tapi mata itu masih sama. Mata yang selalu menatap Murni dengan cinta tak terbatas. "Ibu," kata itu keluar dari mulut Murni seperti jeritan tertahan. Nenek itu, ibu kandung Murni, menatapnya lama. Matanya melebar, lalu air mata langsung mengalir deras. Tubuhnya bergetar hebat. Ia mencoba bangun, tapi lututnya tak kuat. Ia jatuh kembali, tapi tangannya terulur. "Murni? Nak Murni?" Murni berlari, berlutut di tanah berdebu, memeluk tubuh ibu yang ringkih itu. Air matanya tumpah seketika. Semangat yang tadi membara kini berubah jadi badai emosi. "Ibu, ya Allah, kenapa ibu di sini? Kenapa ibu seperti ini?" Ibu menangis terseduh-seduh. Tangannya yang kurus mencengkeram baju Murni. "Nak, ibu kira kamu lupa ibu. Ibu kira kamu sudah bahagia di kota. Tak perlu lagi sama ibu yang tua ini." Murni menggeleng keras. Air matanya membasahi rambut ibu yang sudah memutih total. "Ibu, jangan bilang begitu. Murni pulang sekarang. Murni cuti 3 hari khusus buat ibu. Murni bawa baju baru, obat, semuanya. Kenapa ibu di sini? Di tanah terbuka. Rumah kita mana? Rudi? Sinta?" Ibu menunduk. Suaranya pecah. Rumah sudah dijual, Nak. 2 tahun lalu. Hutang lama muncul lagi. Koperasi desa tagih terus. Rudi kirim uang, tapi tak cukup. Tetangga bilang ibu parasit. Bilang ibu cuma bisa minta-minta. Setiap hari ibu ke warung, minta sisa nasi. Mereka kasih tapi sambil hina. "Anakmu CEO," katanya. "Mana buktinya? Cuma omong doang." Akhirnya Pak RT bilang ibu mengganggu. Mereka usir ibu dari rumah. Ibu tinggal di sini saja, di bawah pohon jati ini. Setidaknya angin sepoi-sepoi. Ibu masih bisa lihat sawah yang dulu kita tanami bareng. Murni menjerit pelan. Dadanya sesak. Ia peluk ibu lebih erat. Tubuhnya bergetar. "Bu, maafkan Murni. Maafkan anakmu ini. Murni bodoh. Murni terlalu sibuk. Murni pikir ibu baik-baik saja karena uang selalu masuk. Murni salah, Bu. Murni salah besar." Ibu mengesap punggung Murni dengan tangan gemetar. "Nak, jangan nangis. Ibu nggak salahin kamu. Kamu sudah kasih segalanya. Kamu sudah angkat derajat keluarga ini. Ibu bangga, meski ibu harus tidur di tanah. Yang penting kamu sukses. Yang penting kamu bahagia." Murni menggeleng keras. Air matanya tak berhenti. "Bu, ini bukan bahagia. Ini bukan kemenangan. Ibu tidur di tanah, ditolak desa, sementara Murni tidur di kasur empuk di Jakarta. Ini bukan yang Murni janjikan. Murni janji akan angkat ibu, akan buat ibu bangga, akan buat tetangga tutup mulut. Tapi sekarang ibu menderita karena Murni lambat pulang." Ibu menarik napas panjang. Suaranya lemah tapi penuh kasih. "Nak, dengar ibu. Hidup ini bukan cuma soal uang. Ibu pernah hina, pernah miskin, pernah diejek. Tapi selama ibu punya kamu, ibu kuat. Setiap malam ibu doain kamu. Setiap pagi ibu lihat foto kamu di koran yang Rudi kirim. Ibu senyum. Anakku CEO, anakku hebat. Itu cukup, Nak. Itu sudah lebih dari cukup." Murni menangis semakin kencang. Suaranya pecah. "Bu, ibu tak pantas begini. Ibu pantas tinggal di rumah bagus, makan enak, pakai baju bagus, dirawat. Murni akan bawa ibu sekarang. Kita ke dokter, ke hotel dulu. Besok Murni beli rumah baru di desa ini. Murni akan hadapi semua tetangga. Murni akan bilang ke mereka, 'Lihat, ini ibuku, yang kalian usir, yang kalian hina. Sekarang dia akan hidup lebih baik dari kalian semua.'" Ibu tersenyum tipis di antara air mata. "Nak, jangan marah. Ibu sudah tua. Biarkan saja. Yang penting kamu pulang. Peluk ibu lagi.
Sudah lama sekali ibu nggak dipeluk anaknya. Murni memeluk ibu erat sekali, seperti anak kecil yang takut kehilangan. Bau tubuh ibu, campuran tanah, keringat, dan daun jati membuat dadanya semakin sakit. Bu, maafkan Murni, maafkan anakmu yang terlambat. Ibu mengusap rambut Murni. Ibu maafkan, selalu maafkan, karena ibu cinta kamu lebih dari apapun. Malam itu, Murni menginap di penginapan kecil terdekat bersama ibu. Ia pesan kamar terbaik, mandikan ibu dengan air hangat, ganti baju baru, beri makan sup ayam yang ia beli di kota. Ibu tidur nyenyak di kasur empuk, tangannya menggenggam tangan Murni sepanjang malam. Tapi di hati Murni, kesedihan itu tak hilang. 3 hari ini bukan liburan bahagia, ini penebusan dosa, ini pengakuan bahwa kesuksesan tanpa keluarga adalah kekosongan. Dan mulai sekarang, Murni tahu ia harus pulang lebih sering, karena ibu tak selamanya ada. Di luar jendela, bulan purnama bersinar pilu, seperti menyaksikan air mata seorang anak yang akhirnya pulang, tapi terlambat untuk mencegah luka terdalam.